Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulastri Gala dengan NIM 131423024. Saya akan memaparkan materi tentang perilaku individu dalam organisasi. Dalam memahami perilaku individu dalam organisasi merupakan hal yang krusial dalam mengelola dan mengembangkan organisasi yang efektif. Setiap individu memiliki karakteristik, motivasi, dan cara berpikir yang berbeda, sehingga memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku mereka dalam konteks organisasi sangat penting. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu, yang pertama, kepribadian, motivasi, sikap, dan persepsi. Adapun teori-teori perilaku individu, yang pertama teori Maslow. Dalam teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan dasar seperti fisiologis dan rasa aman, hingga kebutuhan tingkat tinggi seperti akuntabilitas diri. Kedua, teori Herzberg. Teori ini mengidentifikasi dua faktor yang memengaruhi kepuasan dan motivasi kerja, faktor kebersihan dan faktor motivasi. Faktor kebersihan hanya dapat mencegah ketidakpuasan, sementara faktor motivasi dapat meningkatkan kepuasan dan motivasi. Selanjutnya, teori ekspektansi. Teori ini menyatakan bahwa motivasi individu dipengaruhi oleh ekspektasi mereka terhadap hasil kerja dan nilai yang mereka berikan pada hasil tersebut. Dan terakhir, teori reinforcement. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku dapat diubah melalui pemberian penguatan, baik positif maupun negatif. Adapun perilaku individu dalam konteks tim, yaitu beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap forming, yang kedua tahap norming, yang ketiga tahap adjourning, keempat tahap storming, dan kelima tahap performing. Selanjutnya, perilaku individu dalam konteks kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan, kedua komunikasi, ketiga motivasi, dan yang terakhir kerja sama tim. Adapun konflik dalam organisasi, yaitu yang pertama sumber konflik. Jadi konflik dalam organisasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perbedaan nilai, perbedaan persepsi, persaingan sumber daya, dan kurangnya komunikasi yang efektif. Selanjutnya, jenis konflik. Adapun jenis konflik dapat dibedakan menjadi konflik antara individu, konflik antar kelompok, dan konflik antar organisasi. Masing-masing jenis konflik memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda. Jadi, adapun dampak dari konflik tersebut yaitu memiliki dampak positif dan negatif terhadap organisasi. Adapun dampak positifnya, konflik dapat memicu kreativitas, inovasi, dan perubahan positif. Namun, konflik yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan penurunan produktivitas, gangguan hubungan kerja, dan bahkan kerusakan reputasi organisasi. Adapun etika dalam organisasi, yaitu integritas, bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam segala hal, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Selanjutnya, keadilan, menjalankan tugas dan tanggung jawab secara adil dan merata tanpa memihak atau diskriminasi. Yang ketiga, hormat, menghormati semua anggota organisasi terlepas dari jabatan, status, atau latar belakang mereka. Yang terakhir, transparansi, menjalankan aktivitas organisasi secara transparan dan terbuka dan memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak. Itulah pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.